Setelah kita sudah bisa mengakui piutang, maka pekerjaan kita selanjutnya adalah menentukan berapa nilai yang seharusnya kita laporkan di laporan keuangan. Piutang yang jelas merupakan bagian dari current asset atau aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Kita kemudian menentukan berapa nilai yang harus kita laporkan. Piutang harus kita laporkan sebesar net realizable value atau cash realizable value atau nilai atau kas yang bisa direalisasikan. Ini artinya kita melaporkan piutang yang kira-kira kita dapat terima. Berdasarkan itu, maka kita harus mempertimbangkan berapa piutang yang tidak tertagih. Ketika transaksi dilakukan secara kredit atau ketika perusahaan menyetujui bahwa customer bisa membeli secara kredit, maka tentu saja perusahaan sudah yakin bahwa customer itu bisa membayar hutangnya ketika jatuh tempo. Namun, walaupun perusahaan sudah melakukan analisis kemampuan kredit customer, maka terdapat risiko piutang tidak tertagih. Contohnya, customer sedang menghadapi masalah keuangan dalam bisnisnya sehingga dia tidak dapat membayar piutang kita. Oleh sebab itu, maka kita harus mengakui adanya beban kerugian piutang atau bad debt expense atau juga disebut uncollectible account expense. Beban ini tergolong normal dalam bisnis yang sering melakukan transaksi penjualan secara kredit. Walaupun kondisi piutang tidak tertagih merupakan hal yang normal, tapi perusahaan tentunya tetap berupaya untuk menghindari risiko ini dengan cara manajemen piutang. Nah, itu urusan manajemen perusahaan. Kita sekarang lebih berfokus pada akuntansi untuk piutang tidak tertagih. Terdapat dua metode untuk akuntansi piutang tidak tertagih, yaitu metode langsung atau direct write-off dan metode cadangan atau allowance method. Kita dilarang menggunakan metode langsung karena beberapa alasan, yaitu metode langsung tidak menggambarkan prinsip matching principle. Prinsip ini menggambarkan bahwa kita harus mengakui beban di periode yang sama dengan kita mengakui pendapatan. Jadi, contoh jika kita memperoleh pendapatan penjualan komputer di tahun 2021 sebesar 100 juta rupiah, maka pasti terdapat beban untuk mendukung pendapatan penjualan tersebut. Contohnya, untuk menghasilkan pendapatan maka dibutuhkan karyawan sehingga terdapat beban gaji dan upah, beban listrik, beban iklan atau pemasaran, dan beban lainnya. Jadi semua beban itu harus kita akui di tahun 2021 di mana pendapatan terjadi di periode tersebut. Metode penghapusan langsung tidak menggambarkan matching principle itu, di mana bisa saja beban yang mendukung pendapatan itu diakui di periode yang berbeda. Selanjutnya, alasan kedua adalah metode penghapusan langsung akan menyebabkan piutang tidak dilaporkan sebesar net realizable value. Oleh sebab itu, metode ini tidak boleh digunakan. Untuk mempermudah pemahaman kita, maka kita bahas contoh soal. Di sini kita menggunakan metode langsung. Diceritakan pada tanggal 12 Januari 2022, terdapat informasi bahwa customer tidak bisa membayar. Dengan metode langsung, perusahaan langsung menghapus piutang sebesar $1.600 pada tanggal ini dengan cara menjurnal bad debt expense atau beban kerugian piutang pada account receivable sebesar $1.600. Sehingga dari jurnal ini kita sudah menghapus piutang sebesar $1.600. Lalu di mana salahnya di jurnal ini? Kita asumsikan sebelumnya, contoh tanggal 29 Desember 2021, perusahaan berhasil melakukan penjualan secara kredit sebesar $1.600 ke customer itu. Sehingga di tanggal 29 Desember 2021, perusahaan menjurnal account receivable pada sales sebesar $1.600. Kita sudah mengakui pendapatan di laporan keuangan tahun 2021. Kemudian di tanggal 12 Januari 2022, terdapat informasi customer tidak bisa membayar sehingga kita menjurnal bad debt expense pada account receivable pada tanggal 12 Januari 2022. Nah, ini berarti kita mengakui beban di periode yang berbeda dengan pendapatan. Pendapatan diakui di tahun 2021 sedangkan beban kerugian piutang diakui di tahun 2022. Jadi seharusnya bad debt expense atau beban kerugian piutang diakui di tahun yang sama dengan pendapatan penjualan itu muncul, yaitu di tahun 2021. Pendapatan penjualan di tahun 2021 sebesar $1.600 itu terjadi bisa karena perusahaan menjual secara kredit sehingga menarik minat customer untuk beli. Karena penjualan secara kredit memunculkan piutang, maka terdapat risiko piutang tidak tertagih. Pendapatan sebesar $1.600 mengandung beban piutang tidak tertagih dan seharusnya terdapat pengakuan bad debt expense di periode yang sama dengan pengakuan pendapatan $1.600 itu di tahun 2021. Tapi dengan metode penghapusan langsung,
maka beban kerugian piutang baru diakui di tahun 2022, sehingga ini yang disebut pendapatan dan beban diakui di periode yang berbeda. Ini yang disebut tidak memenuhi matching principle. Kondisi itu juga menyebabkan kita tidak melaporkan piutang sebesar kas atau net realizable value di laporan keuangan tertanggal 31 Desember 2021. Net realizable value adalah nilai yang bisa direalisasikan. Nah, nilai piutang 1.600 itu masih mengandung risiko tidak tertagihnya piutang. Oleh sebab itu, nilai 1.600 belum menggambarkan net realizable value. Semua kelemahan di metode penghapusan langsung itu tidak ditemukan di metode penghapusan piutang satunya, yaitu metode cadangan atau allowance method. Di metode cadangan atau metode allowance, perusahaan di akhir periode wajib untuk melakukan estimasi berapa jumlah piutang tidak tertagih. Jurnal estimasi tersebut adalah bad debt expense pada allowance for doubtful account atau beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Bad debt expense kita tahu bahwa akun ini kita laporkan di laporan laba rugi. Selanjutnya, cadangan kerugian piutang kita laporkan di laporan posisi keuangan sebagai kontra account dari piutang atau sebagai pengurang nilai piutang. Jurnal bad debt expense pada allowance for doubtful account ini merupakan jurnal penyelesaian. Di mata kuliah pengantar akuntansi, kita sudah mempelajari konsep kenapa perusahaan melakukan jurnal penyelesaian. Jurnal estimasi piutang tidak tertagih ini adalah jurnal penyelesaian di mana tujuan kita membuat jurnal penyelesaian adalah untuk memastikan bahwa nilai akun yang dilaporkan di laporan keuangan adalah nilai terkini di tanggal laporan keuangan. Nah, di sini kita harus memastikan apakah nilai piutang dilaporkan sebesar kas atau net realizable value. Caranya adalah kita membuat jurnal estimasi piutang tidak tertagih yaitu bad debt expense pada allowance for doubtful account. Yang namanya estimasi memang tidak bisa 100% benar estimasinya. Jadi ketika estimasi bisa saja piutang yang kita estimasi itu tertagih 100%, bisa saja tidak tertagih 100%. Tetapi kita wajib melaporkan sebesar net realizable value dengan melakukan estimasi itu. Berapa nilai yang diestimasi? Ini salah satunya tergantung pengalaman perusahaan terkait dengan piutang tidak tertagih dan juga dari analisis risiko kredit. Jadi estimasi piutang tidak tertagih antar perusahaan bisa berbeda. Jadi ketika contoh di tahun 2021 kita melaporkan pendapatan penjualan, maka di periode yang sama kita melaporkan beban kerugian piutang. Inilah yang disebut matching principle. Untuk mempermudah pemahaman kita, maka kita bahas contoh soal. Di sini contohnya adalah perusahaan bernama Brown Furniture baru beroperasi tahun 2019. Perusahaan memiliki penjualan kredit senilai $1.800.000. Dari jumlah tersebut, sebesar $150.000 belum diterima oleh perusahaan sampai tanggal 31 Desember 2019. Sekarang perusahaan harus menyusun laporan keuangan tertanggal 31 Desember 2019. Oleh sebab itu, perusahaan harus membuat jurnal penyelesaian terkait estimasi piutang tidak tertagih. Di sini disebutkan, manajer kredit melakukan estimasi bahwa sebesar $10.000 kemungkinan tidak dapat ditagih atau tidak dibayar. Nah, dari cerita ini kita juga tahu bahwa yang melakukan estimasi itu manajer kredit, bukan kita sebagai akuntan. Analisis kredit itu diserahkan pada pihak yang berkompeten untuk analisis kredit termasuk estimasi piutang tidak tertagih. Informasi dari manajer kredit itu menjadi acuan bagi akuntan untuk melakukan penilaian piutang di laporan keuangan. Kita kembali ke contoh ini di mana estimasi sebesar $10.000 kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu, jurnal penyelesaiannya adalah bad debt expense pada allowance for doubtful account sebesar $10.000. Di sini kita asumsikan bahwa perusahaan sebelumnya tidak memiliki saldo cadangan kerugian piutang. Kita perlu ingat bahwa angka yang kita libatkan dalam jurnal ini adalah estimasi. Bisa salah, bisa benar. Bisa saja di periode selanjutnya semua piutang tertagih. Bisa saja yang tidak tertagih lebih tinggi dari $10.000 atau lebih rendah daripada $10.000. Ini tidak menjadi masalah asalkan estimasi itu dilakukan secara handal dan piutang akhirnya dilaporkan sebesar net realizable value. Kita posting jurnal itu ke buku besar bad debt expense dan allowance for doubtful account. Selanjutnya, saldo bad debt expense kita laporkan di laporan laba rugi. Kemudian allowance for doubtful account atau cadangan kerugian piutang kita laporkan di laporan posisi keuangan. Seperti yang bisa kita lihat di sini, allowance for doubtful account kita laporkan sebagai kontra account dari akun account receivable, atau dengan kata lain akun cadangan ini sebagai pengurang nilai piutang.
Jadi ketika kita melibatkan cadangan ini, maka sekarang piutang kita laporkan sebesar net realizable value yaitu sebesar 140.000. Jadi kita tidak melaporkan sebesar 150.000. Pada prakteknya, perusahaan cukup menulis account receivable net sebesar 140.000, jadi tidak munculkan akun cadangan kerugian piutang di sini. Ini contohnya di laporan posisi keuangan Apple. Perusahaan menulis account receivable net, yang berarti nilai yang dilaporkan adalah nilai bersih atas jumlah yang dapat direalisasikan atau net realizable value. Banyak juga perusahaan tidak menulis net, jadi cukup account receivable, tapi pastinya account receivable itu juga mengandung nilai bersih atau net realizable value. Jadi memunculkan atau tidak memunculkan akun allowance for doubtful account itu tidak menjadi masalah. Yang penting adalah perusahaan melaporkan piutang sebesar net realizable value. Dan jika kita mengingat lagi materi di pertemuan pertama terkait pelaporan keuangan dan standar akuntansi, kita paham bahwa kita harus berpedoman bahwa apapun yang kita sajikan di laporan keuangan harus berguna bagi pengambilan keputusan oleh investor dan kreditor. Investor dan kreditor cukup membutuhkan nilai account receivable, tidak membutuhkan berapa cadangan kerugian piutangnya. Jadi perusahaan cukup melaporkan account receivable sebesar net realizable value. Sekarang kita kembali ke contoh di Brown Furniture. Di sini kita jadinya memiliki saldo cadangan kerugian piutang sebesar 10.000 yang ini menjadi saldo awal di periode selanjutnya. Lalu bagaimana jika kita sudah menghapus piutang konsumen tapi ternyata konsumen itu membayar? Ya, kita wajib terima uang customer tersebut dan kita buat jurnal penerimaan uang itu. Tapi sebelum kita membuat jurnal penerimaan piutang, kita perlu mengembalikan nilai piutang sebelum dihapus. Sebelumnya, kita menghapuskan jurnal allowance for doubtful account pada account receivable. Nah sekarang karena customer membayar, maka kita tinggal balik itu jurnal menjadi account receivable pada allowance for doubtful account sebesar $1.000. Jika dari yang dihapus dulu 1.000, kemudian ternyata dilunasi sebesar 600, contohnya ya jurnalnya account receivable pada allowance for doubtful account sebesar $600. Jadi angka yang dilibatkan di sini adalah angka yang ternyata dibayar oleh customer dari piutang sebelumnya yang sudah kita hapus. Kita kembali ke jurnal ini. Ketika kita memperbaiki jurnal ini, kita memperbaiki saldo piutang dan allowance sebagai akibat penghapusan sebelumnya. Nah, setelah ini kita membuat jurnal penerimaan uang dari piutang itu. Jurnal penerimaan pelunasan piutang yaitu kas pada account receivable sebesar 1.000. Kita sudah mempelajari jenis-jenis transaksi yang berhubungan dengan piutang tidak tertagih, di mana kita harus membuat jurnal penyesuaian di akhir periode untuk mengestimasi piutang tidak tertagih, sehingga jurnal di sini adalah paid expense pada allowance for doubtful account. Kita sudah membahas perlakuan akuntansi penghapusan piutang dan juga perlakuan akuntansi jika ternyata customer membayar atas piutang yang sebelumnya kita sudah hapus. Kita juga sudah memahami bagaimana cara kita melaporkan akun piutang dan cadangan kerugian piutang di laporan posisi keuangan. Setelah kita mengetahui penerapan metode cadangan untuk piutang tidak tertagih, maka kita juga paham bahwa penting bagi perusahaan untuk melakukan estimasi. Nah, cara melakukan estimasi ini bisa berdasarkan saldo penjualan atau berdasarkan saldo piutang. Oleh sebab itu, maka materi kita selanjutnya adalah masih di penilaian piutang, tapi lebih berfokus pada cara perusahaan melakukan estimasi piutang tidak tertagih berdasarkan saldo penjualan dan berdasarkan saldo piutang.